Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini siang, edisi Kamis 14 Desember 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Jadi informasi pertama pemirsa, warga kota Medan sempat dihebohkan dengan video temuan mayat yang ada di kampus Universitas Prima Indonesia Medan. Pihak kampus menjelaskan bahwa jenazah tersebut merupakan kavader atau mayat manusia yang digunakan untuk praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpri Medan. Betlab 4 Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan di lantai 15 gedung Universitas Prima Indonesia Jalan Sampul, Medan. Berdasarkan video yang viral beredar menyebutkan bahwasannya di kampus Unpri ditemukan mayat. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemui 5 jenazah di 2 tempat yang terpisah. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi saat ditemui membenarkan bahwa ada 5 mayat yang ditemukan petugas di dalam kampus tersebut. Hadi menyebutkan saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan terkait penemuan tersebut. Penyelidikan awal dari Polrestabes Medan bahwa diduga itu adalah jenazah atau mayat manusia. Saat ini Polrestabes Medan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak rektorat dan kampus untuk kita bisa mendalami jenazah tersebut. Dosen Anatomi Fakultas Kedokteran Unpri Alina Piah Nasution menjelaskan bahwasannya 5 jenazah yang diperiksa tersebut merupakan kavader Fakultas Kedokteran Unpri. 5 kavader ini dikeluarkan dari bak Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Unpri dan dijajarkan di meja anatomi Laboratorium Anatomi untuk diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, kavader ini dikembalikan ke bak Laboratorium Anatomi. Ali menjelaskan kavader ini dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008 lalu. Saya mendampingi polisi dari Polda dan tim laboratorium forensik Poldasu memeriksa di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat 5 kadaver yang dikeluarkan dari bak kadaver Laboratorium Anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Dari Medan kita ke Humbahas, pemirsa. Bencana longsor kembali menerjang Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini longsor terjadi di Kecamatan Polung, Kecamatan Bakti Raja yang mengakibatkan akses antar 2 kecamatan terputus. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Humbahas akhir-akhir ini telah menimbulkan terjadinya bencana longsor. Setidaknya ada 8 titik longsor dalam satu ruas jalan yang berada di Dusun Batu Dinding, Desa Marbun Tonga, Marbun Dolok. Dan di lokasi longsor tersebut terlihat material batu-batu besar bercampur tanah dan sebagian pohon yang tumbang ikut menimbun badan jalan. Dikhawatirkan longsor susulan akan terus terjadi karena cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Menurut keterangan warga sekitar Angjat Banjarnahor, peristiwa longsor yang memutus jalan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Akibat longsor tersebut, material bebatuan yang terjatuh dari perbukitan menutup akses jalan 2 Kecamatan Polung dan Bakti Raja, sehingga para pengendara yang hendak melintas terpaksa berputar balik melalui jalur alternatif. Sementara itu waktu tempuh dari Kecamatan Polung menuju Kecamatan Bakti Raja biasanya hanya berkisar 10 hingga 15 menit. Namun karena harus berputar balik melalui jalur Bakti Raja menuju Kecamatan Dolok Sanggul, maka waktu tempuh berkisar 1 jam lebih.
Kalau kami warga di sini Pak, jelas terganggu Pak. Karena beginilah keadaannya Pak, kami mau pergi ke ladang nggak bisa Pak. Karena akses ladang kami cuma satu ini jalannya Pak. Selain ke ladang menuju kemana nih Pak? Ke panorama Sileme-Leme, tempat wisata Sileme-Leme, ini aksesnya Pak. Harapannya sama pemerintah supaya cepatlah diatasi. Karena di sini ada beberapa titik Pak kejadiannya Pak. Sudah berhari-hari Pak. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga sekitar menuju perladangan ikut terganggu. Begitu juga dengan akses dari Kecamatan Bakti Raja ke tempat wisata Simele-Mele menjadi terkendala. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Labuhan Batu Selatan mengamankan seorang warga Padang Lawas Utara terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tersangka kasus penimbunan BBM jenis biosolar berinisial B, warga Sihopuk Baru, Kecamatan Halongan Timur, Padang Lawas Timur, melakukan transaksi menggunakan lebih dari satu barcode sehingga memudahkan untuk membeli BBM berulang kali. Selain itu, pelaku juga memodifikasi tangki mobil truk menggunakan pompa isap sehingga pada saat petugas SPBU mengisi BBM ke dalam tangki truk miliknya, maka secara otomatis minyak langsung terisi ke dalam wadah yang tersedia dalam tangki tersebut. Tersangka mengakui dirinya melakukan tindakan penyulingan BBM bersubsidi selama 5 bulan terakhir. Ia kemudian menjualnya secara eceran ke kios-kios di wilayah Paluta. Pada konferensi pers yang kemarin, Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Gorbakov menjelaskan pihaknya berhasil mengungkap 5 kasus dalam sepekan terakhir. Di antaranya pengungkapan kekerasan terhadap anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak, pencurian dengan pemberatan, serta kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari kelima kasus tersebut, petugas mengamankan 6 orang tersangka ke ruang tahanan Polres Labuhan Batu Selatan dan tidak ditemukan catatan residivis. Pengungkapan kasus selama sepekan ini ada 5 kasus. Yang pertama pengungkapan penyalahgunaan BBM jenis biosolar. Kemudian yang kedua pengungkapan terhadap kekerasan anak. Kemudian yang ketiga sama pengungkapan terhadap kekerasan anak. Kemudian yang keempat terkait dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Kemudian yang kelima terkait dengan pencurian dengan pemberatan. Untuk semua tersangka ini ada nggak yang residivisnya? Untuk kelima kasus ini belum ada yang kita temukan catatan atau yang bersangkutan disebut kita residivis. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 6,4 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan bendahara UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi Gunung Sitoli. Tersangka terlihat pasrah saat dikirim petugas di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Dalam kasus ini setidaknya ada 2 tersangka yang ditetapkan dalam tindak pidana korupsi jalan dan jembatan, yaitu TT dan RTZ. RTZ selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Sementara TT memenuhi panggilan dan dilakukan penahanan. Untuk RTZ, pemanggilan akan dijadwalkan kembali. Adapun alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka TT karena tim penyidik telah memperoleh 2 alat bukti terkait perkara dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan. Kemudian tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Kasipenkum Kejati Sumut Yoas A. Tarigan mengatakan pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut dengan anggaran sebesar 6,4 miliar rupiah. Namun berdasarkan hasil audit oleh BPKP Sumut ditemukan kerugian negara sebesar 2,4 miliar lebih. Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penahanan terhadap 1 tersangka dari 2 penyidik bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, yang mana anggarannya itu adalah 6,4
miliar rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar, pasal 3 lebih subsidiar, pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 3 1 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap tersangka TT dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai dari tanggal 12 hingga 31 Desember 2023 di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Ya, di informasi lainnya pemirsa, aktivitas kendaraan yang turun dari atas kapal hingga para penumpang di dermaga Pelabuhan Laut Gunung Stoli terganggu oleh sejumlah lubang besar di atas dermaga karena tidak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun. Sejumlah pengendara mulai mengeluh karena kondisi dermaga yang rentan menelan korban jiwa akibat semakin menurunnya kekuatan dermaga. Dermaga Pelabuhan Angin Gunung Stoli yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak parah dan tidak ditangani mengancam keselamatan para penumpang. Tidak jarang, sejumlah armada pengangkut kebutuhan dan barang terperosot ke dalam lubang besar yang terdapat di atas dermaga Pelabuhan Angin Gunung Stoli. Pelabuhan ini setiap harinya dilalui ratusan kendaraan berat dan kadang mengalami kecelakaan akibat kerusakan di sejumlah titik dermaga. Hingga kini sejumlah lubang terus bertambah di atas dermaga, bahkan sudah mengalami keretakan yang sudah semakin parah. Pihak Pelindo sendiri hanya menutup lubang dan keretakan dengan lembaran plat baja agar mobil bisa melintas. Hal ini juga dilakukan agar mobil tidak terperosot dan penumpang yang melintas tidak jatuh dalam lubang. Kerusakan dermaga Gunung Stoli juga sering mengganggu aktivitas bongkar muat kendaraan dari atas kapal setiap harinya. Sejumlah supir dan para pegawai instansi terkait yang beraktivitas di Pelabuhan Gunung Stoli termasuk pihak Balai Pengelola Transportasi Darat dan Laut, Kementerian Perhubungan sangat mengeluhkan kondisi tersebut. Ya, dermaganya memang seharusnya yang layak lah. Ini jembatan yang rusak-rusak ini Bang, gimana? Ancaman nggak Bang bagi para pengendara? Ya jelas lah Bang, ini terancam semua Desakannya Bang apa? Ya minta tolong lah kalau bisa seharusnya dibaguskan. Ironisnya pendapatan negara bukan dari pajak dari keberadaan Pelabuhan Angin Gunung Stoli yang diusahakan badan usaha milik negara ini cukup besar, namun tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang disiapkan pemerintah. Kalau kami dari BPTD hanya mengawasi tentang muatan yang sudah datang dari Sibolga untuk kerusakan yang di Pelindo itu sebenarnya juga dari Pelindo. Ada keluhan nggak Bang dari para pengendara atau dari muatan-muatan kapal ini yang melintas Bang? Sudah banyak. Perbaikan infrastruktur Pelabuhan Angin Gunung Stoli sangat diperlukan agar tidak terganggunya aksesibilitas pengguna jasa dan distribusi kebutuhan masyarakat Pulau Nias jelang Nataru melalui pintu pelabuhan setempat. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Deli Serdang mulai mengalami kenaikan. Harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang mulai mengalami kenaikan sejak hari ini. Sebelumnya bawang merah dijual dengan harga Rp24.000, namun kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih yang terus mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 setiap hari, kini harganya mencapai Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok ini telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga pada puncak Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang. Salah seorang pedagang Santi mengatakan kondisi cuaca menjadi faktor utama penyebab naiknya harga kebutuhan pokok. Biasanya bawang, kalau udah tahun baru nanti kan kosong barang, nggak ada yang ke ladang.
sekarang cabai lah nanti kosong mahal. Kalau sekarang masih bawang putih, bawang merah, bawang packing, itulah yang naik. Kayaknya karena kami memang kebutuhan pokok, nggak gitu kali sih. Karena dia kan memang orang butuh cabai, bawang itu kan memang kebutuhan pokok. Paling orang itu sedikit lah belinya, dek. Kayak kami pun belanja kalau mahal sedikit juga aja kami belinya. Sementara itu, salah seorang pembeli Erna mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat dirinya harus mengurangi jumlah pembeliannya. Ia berharap menjelang akhir tahun harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di wilayah Deli Serdang dapat normal kembali. Murah semua lah, iya betul. Murah semua. Kalau naik harga gini Kak, apakah kerja mudah dapat? apa yang dilakukan? Apakah belinya itu sedikit jadinya gitu? Sedikit, beli satu on. Baraknya pemanya seperempat. Biasanya gimana? Biasanya biasanya beli seperempat, sekilo. Jadi 1 on gitu. Sementara itu pemirsa, untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan jelang Nataru, pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama Bank Indonesia, perwakilan Sumut dan Perum Bulog menggelar pasar murah yang disambut antusias ratusan masyarakat. Pasar murah digelar sejak tanggal 13 hingga 18 Desember 2023 secara bergilir di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi, yaitu Kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi Kota, Adang Hulu, Bajenis, dan Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pasar murah yang digelar Pemko Tebing Tinggi bersama Bank Indonesia, perwakilan Sumut dan Perum Bulog tersebut menjual beragam jenis kebutuhan pokok, diantaranya beras Bulog kemasan 5 kg yang dijual dengan harga Rp53.000 dan gula pasir Rp16.000 per kilogramnya. Warga antusias dan rela mengantri untuk mendapatkan beragam jenis kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah seorang warga berharap pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat menggelar pasar murah secara rutin, agar dapat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk kebutuhan pokok mereka. Beras 53. Kalau di pasar berapa? Kalau 5 kilo 680. 68. Iya. Jadi kalau di sini tadi Bu di pasar murah ini 53. jadi Beda 15.000 lah. 5 kilo. terbantu nggak Bu? Terbantu lah Bang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Medan sudah mempunyai stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL yang diperuntukkan untuk mobil dinas Forkopimda Kota Medan. Jika SPKL berjalan dengan lancar, pihak Pemko Medan akan merealisasikannya untuk masyarakat umum. Bertempat di halaman kantor pemerintah Kota Medan, Wali Kota Medan Bobi Nasution meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL yang diperuntukkan untuk mobil dinas Forkopimda Kota Medan Selasa sore. Stasiun pengisian kendaraan listrik ini diperuntukkan untuk mobil-mobil dinas Forkopimda Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan SPKL yang dipasang di Balai Kota masih bersifat untuk kebutuhan private dan belum diperuntukkan untuk umum. Bobi menyebutkan jika uji coba pengisian mobil listrik ini berhasil, dirinya mempersilahkan para investor agar berinvestasi di Kota Medan. Hal itu bertujuan agar Kota Medan semakin ramah lingkungan dan juga polusi kendaraan semakin berkurang. Yang menggunakan memang paling hanya untuk kendaraan dinas, pemerintah Kota Medan ataupun Forkopimda yang menggunakan, tapi nanti tahapannya akan kita coba lihat agar ini bisa menjadi SPKLU. Jadi kalian nanti yang mau ngisi daya listrik, mobil listriknya, mungkin ke depannya nanti bisa sekalian lihat kantor Kota Medan. Di informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Medan bersama tim gabungan Dinas SDA BMBK, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polrestabes Medan melakukan uji kesesatan atau skin test pada ruas Jalan Sudirman setelah pembenahan yang dilakukan sejak bulan Oktober lalu.
Jalan Sudirman Medan yang sempat dibuka pada bulan November lalu menyebabkan seorang pengendara sepeda motor tergelincir saat melewati ruas jalan tersebut dan menjadi perhatian warga media sosial. Pasca kejadian itu, Jalan Sudirman pun kembali ditutup. Pemerintah Kota Medan merespon peristiwa tersebut dan mengatakan ruas Jalan Sudirman belum dapat dilalui untuk umum. Setelah dilakukan pembenahan kembali, rencananya ruas Jalan Sudirman akan dibuka pada hari Jumat atau Sabtu pekan ini. Kadis SDA BMBK Medan, Topan Ginting mengatakan Pemko Medan optimis ruas jalan ini dapat dibuka dan dilalui pada akhir pekan ini jika hasil uji kesehatan menyatakan jalan tersebut sudah sesuai standar. Ini untuk Jalan Sudirman, besok kita akan lakukan tes kesehatan ya. Jadi kita besok sudah tim termasuk Dinas Perhubungan, Satlantas dari asosiasi. Kemudian nanti hari Kamis kita lihat nilainya. Setelah itu nanti kemungkinan kalau nggak Jumat Sabtu kita buka. Jadi ada penambahan marka di sana supaya karena memang itu untuk perlambatan, jadi diberikan marka untuk perlambatan. Selain sekilas penambahan marka lalu lintas di ruas jalan ini juga dilakukan. Marka yang berkenaan dengan perlambatan di persimpangan jalan ditargetkan selesai pada hari ini. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan memberikan tali asih kepada veteran dan wakawarawuri di gedung Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Pemberian tali asih kepada veteran dan warakawuri di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan ini merupakan wujud rasa hormat dan bangga kepada veteran dan warakawuri yang telah meletakkan dasar-dasar semangat kejuangan kepada generasi penerus TNI Angkatan Darat. Selain sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk mengenang kembali sejarah perjuangan TNI Angkatan Darat, yakni peristiwa pertempuran Ambarawa yang menjadi tonggak sejarah lahirnya TNI Angkatan Darat. Selain pemberian 150 paket sembako, momentum Hari Juang TNI Angkatan Darat ini juga diisi Kodam 1 Bukit Barisan beserta seluruh satuan jajarannya dengan kegiatan bakti kesehatan, donor darah, pemeriksaan kesehatan serta anjang sana mengunjungi rumah veteran dan warakawuri yang dilanjutkan dengan kegiatan santunan pada anak yatim. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Juang ke-78 TNI Angkatan Darat tahun 2023 ini mengangkat tema TNI Angkatan Darat bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Refrizal mengatakan, jadilah prajurit yang bersama marga dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Baik, pesan yang perlu kami sampaikan di sini kepada seluruh prajurit, tetaplah menjadi prajurit yang bersabta marga, kemudian memegang sumpah prajurit, kemudian melaksanakan 8 kewajiban sebagai seorang prajurit yang dikenal dengan 8 wajib TNI. Mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, Kasdam 1 Bukit Barisan turut melepas para babinsa yang akan mengantar langsung tali asih kepada veteran dan warakawuri yang lanjut usia atau tidak dapat menghadiri secara langsung. Pemirsa, tingginya penggunaan pestisida oleh masyarakat petani yang mengakibatkan berkurangnya ekosistem lebah madu membuat seorang warga Desa Said Putu, Kecamatan Pamatang, Sidamani, Kabupaten Simalungun membentuk kelompok penangkaran lebah dan melakukan konservasi penangkaran lebah madu. Konservasi penangkaran lebah madu yang berada di atas lahan seluas 10.000 meter persegi ini juga dijadikan sebagai sarana edukasi bagi para pelajar. Di sini para pelajar dapat mengetahui berbagai jenis lebah dan manfaat dari madu yang dihasilkannya. Lokasi konservasi dan penangkaran lebah madu yang dibuka sejak tahun 2018 ini selalu ramai dikunjungi pelajar yang berasal dari Kabupaten Simalungun dan Kota Batang Siantar. Di lokasi ini para pelajar dapat mengetahui cara mengembangbiakan dan menjaga habitat lebah madu serta mempelajari terapi lebah yang saat ini telah banyak digunakan untuk pengobatan tradisional dengan memanfaatkan racun dari sengatan lebah yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit.
Peternak lebah Selamat Suryadi mengatakan konservasi dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis pohonan di lokasi lahan penangkaran lebah. Awalnya itu adalah mirisnya kepada lebah-lebah yang dulu hilang. Karena apa? Karena tingginya penggunaan pestisida dan masyarakat tidak paham sehingga madu dibakar. Membudidayakan dengan cara menggunakan konsep konservasi. Jadi di lahan-lahan ini kami tanami semua tanaman untuk konservasi dan itu kemudian untuk lebah. Artinya kami edukasi, mereka harus paham madu, mereka harus paham lebah sehingga penangkaran ini sampai tujuannya, yaitu tujuan edukasinya. Madu dari peternak lebah ini telah dijual hingga keluar daerah Siantar, Simalungun dengan harga Rp35.000 hingga Rp150.000 per botol. Kemasan 600 mm hingga 1 liter. Informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh rakyat kerja yang bertugas, saya Azifa Zahres mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.